Kemarahan, emosi yang kita semua pernah rasakan. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan, namun juga bisa memicu perubahan. Dalam sekejap, kita bisa berubah dari tenang menjadi marah, dari rasional menjadi impulsif. Tapi, apakah kita selalu marah pada waktu yang tepat, kepada orang yang tepat, dan untuk alasan yang benar? Hari ini kita akan membahas tentang kapan saat yang tepat untuk marah, kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat, berdasarkan kutipan bijak dari Aristoteles. Siapapun bisa menjadi marah, itu mudah. Namun marah kepada orang yang tepat, dan pada tingkat yang tepat, dan pada waktu yang tepat, dan untuk tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar, itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang, dan tidaklah mudah. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal dengan karya-karyanya tentang berbagai topik, termasuk etika dan emosi. Kutipan ini berasal dari karyanya, Etika Nikomacheia, di mana ia membahas kebajikan dan keseimbangan emosi. Di video ini, kita akan mengupas makna dari kutipan ini dan mencari tahu pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya. Bagaimana kita bisa marah dengan bijak? Bagaimana kita memastikan kemarahan kita tepat sasaran dan memberikan dampak positif? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Siapapun bisa menjadi marah, itu mudah. Kutipan sederhana ini membawa kita ke dalam pengalaman emosi yang universal, kemarahan. Ini adalah reaksi alami yang bisa muncul ketika kita menghadapi ketidakadilan, frustrasi, atau ancaman. Seperti yang telah kita rasakan, terkadang kemarahan itu seperti api yang meletus tanpa kontrol. Tapi apa yang membuatnya begitu mudah bagi kita untuk merasakannya? Ketika kita marah, bagian otak yang disebut amigdala mengambil alih. Amigdala adalah pusat emosi dalam otak kita yang merespons situasi-situasi yang dianggap sebagai ancaman. Ini adalah mekanisme bertahan hidup kita yang telah berkembang selama jutaan tahun. Ketika kita merasa terancam, amigdala memberi sinyal ke tubuh untuk melepaskan hormon stres, seperti adrenalin, yang membuat kita merasa siap untuk bertarung atau melarikan diri. Respons ini mungkin bermanfaat di masa lalu ketika manusia sering berhadapan dengan bahaya fisik, seperti serangan predator. Namun, dalam konteks kehidupan modern yang kompleks, reaksi ini seringkali tidak sesuai. Terlalu sering kita merespons dengan marah terhadap situasi-situasi yang sebenarnya tidak membahayakan nyawa kita. Dan inilah masalahnya. Kemarahan yang muncul tanpa disadari atau dikontrol dapat merugikan kita dan orang lain di sekitar kita. Ini bisa merusak hubungan, mengganggu produktivitas, dan bahkan merugikan kesehatan mental dan fisik kita jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, meskipun mudah untuk merasakannya, penting bagi kita untuk memahami dan mengelola kemarahan kita dengan bijaksana. Dengan memahami bahwa kemarahan adalah reaksi alami yang dimediasi oleh otak kita, kita dapat mulai mengambil langkah-langkah untuk mengelola emosi ini dengan lebih baik. Namun marah kepada orang yang tepat. Salah satu aspek penting dalam mengelola kemarahan adalah dengan memastikan bahwa kita mengarahkannya kepada orang yang tepat. Ini tidak hanya tentang mengekspresikan emosi secara acak kepada siapapun yang ada di sekitar kita, tetapi tentang penggunaan emosi itu dengan bijaksana untuk mencapai hasil yang positif. Misalnya, di tempat kerja, kemarahan yang tidak diarahkan dengan tepat bisa berdampak negatif pada lingkungan kerja. Sebagai contoh, jika kita marah kepada kolega atau atasan kita atas kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain, hal ini tidak hanya tidak adil bagi mereka, tetapi juga bisa merusak hubungan kerja kita. Alih-alih menyelesaikan masalah dengan efektif, kita bisa menciptakan ketegangan dan ketidakharmonisan di tempat kerja. Di luar konteks profesional, hal yang sama berlaku dalam kehidupan pribadi kita. Misalnya, sebagai orang tua, penting untuk memahami bahwa kemarahan kita harus diarahkan secara proporsional kepada perilaku anak kita yang memang pantas mendapatkannya.
Marah kepada anak kita karena kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak membantu anak kita belajar dari kesalahan mereka. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengelola kemarahan adalah dengan mengenali siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas situasi yang menimbulkan emosi kita. Ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan kemarahan kita dengan cara yang tepat, yang pada gilirannya dapat membantu memperbaiki masalah dan memperkuat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, kemarahan tidak hanya menjadi ekspresi emosi yang tak terkendali, tetapi juga alat yang dapat membantu kita mencapai solusi yang lebih baik. Dan pada tingkat yang tepat. Salah satu aspek penting dalam mengelola kemarahan adalah memahami bahwa tingkat kemarahan kita harus sebanding dengan situasi yang kita hadapi. Setiap situasi memerlukan respons yang sesuai, dan reaksi yang berlebihan atau kurang bisa berdampak negatif pada diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita. Ketika kita merespons dengan marah yang berlebihan terhadap masalah kecil, kita bisa merusak hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan stres yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita meremehkan perasaan marah dalam situasi yang serius, kita mungkin terlihat tidak peduli atau lemah. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan dalam mengekspresikan kemarahan kita. Contohnya, dalam konflik interpersonal, merespons dengan marah yang berlebihan bisa memperburuk situasi. Ini bisa menciptakan siklus negatif di mana emosi saling memicu satu sama lain, meningkatkan ketegangan dan membuat solusi menjadi semakin sulit dicapai. Sebaliknya, menemukan cara untuk mengkomunikasikan kemarahan dengan jelas dan tenang bisa membuka jalan menuju solusi yang lebih baik. Dengan mengelola kemarahan kita pada tingkat yang tepat, kita dapat menggunakan emosi ini sebagai alat untuk mencapai perubahan positif. Kemarahan yang terkendali dapat menjadi sumber motivasi untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menghadapi ketidakadilan atau masalah serius. Ini bisa memicu gerakan sosial, perubahan dalam kebijakan, atau perbaikan dalam hubungan personal. Oleh karena itu, kunci dalam mengelola kemarahan adalah menemukan keseimbangan antara mengekspresikan emosi secara sehat dan mempertahankan kontrol diri. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan kekuatan kemarahan kita untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita sendiri dan masyarakat pada umumnya. Dan pada waktu yang tepat. Salah satu kunci dalam mengelola kemarahan adalah memahami kapan waktu yang tepat untuk mengekspresikannya. Terkadang, waktu terbaik untuk marah bukanlah saat kita merasa sangat emosional. Menahan diri sejenak dan menunggu hingga kita lebih tenang dapat membantu kita mengekspresikan kemarahan dengan lebih efektif dan produktif. Ketika kita marah, seringkali reaksi pertama kita adalah ingin segera melampiaskan emosi tersebut. Namun, ini bisa berisiko menambah masalah jika kita bereaksi secara impulsif tanpa berpikir panjang. Dengan menunda respons kita memberi diri kita waktu untuk berpikir dengan jernih dan merencanakan bagaimana kita akan mengekspresikan kemarahan kita. Menulis di jurnal atau catatan bisa menjadi cara yang baik untuk meredakan emosi sebelum kita berbicara dengan orang lain. Dengan menulis, kita bisa mengekspresikan perasaan kita tanpa segera terlibat dalam konfrontasi langsung. Ini memberi kita kesempatan untuk merenungkan apa yang sebenarnya membuat kita marah dan bagaimana kita bisa mengomunikasikannya dengan cara yang konstruktif. Terkadang, berbicara dengan teman atau konselor sebelum menghadapi situasi yang membuat kita marah bisa sangat membantu. Mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang lebih tenang dan rasional. Ini bisa mengubah cara kita merespons dan memastikan bahwa kemarahan kita diarahkan dengan cara yang benar. Selain itu, beraktivitas fisik seperti berjalan di taman atau berolahraga dapat membantu menenangkan pikiran kita dan mengurangi intensitas emosi marah. Aktivitas fisik dapat melepaskan endorfin, yang membantu kita merasa lebih tenang dan bahagia, sehingga kita lebih mampu menghadapi situasi dengan kepala dingin. Setelah kita mengambil waktu untuk menenangkan diri, kita dapat mendekati situasi dengan cara yang lebih terstruktur dan produktif. Ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan kemarahan kita dengan cara yang lebih efektif, yang dapat membantu menyelesaikan masalah daripada memperburuknya. Ingatlah,
Waktu yang tepat untuk marah bukanlah ketika kita merasa paling emosional, tetapi ketika kita sudah tenang dan siap untuk menghadapinya dengan cara yang bijaksana dan terkendali. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kemarahan kita tidak hanya diekspresikan, tetapi juga didengar dan dipahami oleh orang lain. Dengan menunggu waktu yang tepat, kita tidak hanya mengendalikan kemarahan kita, tetapi juga menciptakan peluang untuk dialog yang lebih konstruktif dan penyelesaian masalah yang lebih efektif. Mari kita belajar untuk marah pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk hasil yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan untuk tujuan yang benar. Kemarahan yang diarahkan untuk tujuan yang benar bisa menjadi sangat berharga. Ini bukan hanya tentang melampiaskan emosi, tetapi tentang menggunakan energi kemarahan kita untuk membuat perubahan positif. Ketika kita marah karena ketidakadilan atau pelanggaran hak, kita diberi dorongan untuk bertindak demi perbaikan. Kemarahan untuk tujuan yang benar bisa menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memperjuangkan tujuan bersama. Ketika kita marah untuk alasan yang benar, kita memfokuskan energi kita pada pencapaian tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Ini bisa mencakup memperjuangkan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, atau lingkungan. Misalnya, aktivis lingkungan yang marah karena kerusakan lingkungan bisa menggunakan kemarahan mereka untuk mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran publik. Mereka tidak hanya melampiaskan kemarahan mereka, tetapi juga bekerja secara strategis untuk menciptakan solusi dan mempengaruhi perubahan. Guru yang marah karena ketidakadilan dalam sistem pendidikan bisa menggunakan energi mereka untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan. Mereka bisa menjadi agen perubahan dengan menanamkan nilai-nilai positif dalam diri siswa mereka. Ketika kita marah untuk alasan yang benar, kemarahan kita dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan. Dengan mengarahkan emosi kita ke tujuan yang positif, kita dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan lebih baik untuk semua orang. Mari kita gunakan kemarahan kita sebagai dorongan untuk bertindak demi perubahan yang positif dan berkelanjutan. Ingatlah, kemarahan yang diungkapkan dengan cara yang benar dan untuk tujuan yang benar dapat membawa perubahan yang berarti. Mari kita jadikan kemarahan kita sebagai kekuatan untuk kebaikan, menginspirasi dan memotivasi kita untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran di dunia ini. Mengelola kemarahan adalah sebuah seni. Seperti yang Aristoteles katakan, marah dengan benar adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Ini membutuhkan kesadaran diri, kesabaran, dan kebijaksanaan. Mari kita semua belajar untuk marah dengan cara yang benar, untuk tujuan yang benar, dan pada waktu yang tepat. Dengan begitu, kita bisa menggunakan kemarahan kita sebagai kekuatan untuk perubahan positif, bukan sebagai alat perusak. Ingatlah, kemarahan yang terkelola dengan baik dapat menginspirasi, menyatukan, dan mendorong kita untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya.